Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, Sun Auto Care Spesialis Nissan Datsun. Nah, Sun Auto Care kali ini lagi ada di cabang Semarang ya. Kita ada di Jalan Ariloka nomor 58. Kalian bisa cek lokasinya di Google Map. Oke, gimana nih kabar teman-teman dan sahabat Sun Auto Care di luar sana? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sun Auto Care selalu berdoa agar kita dijauhkan dari segala macam jenis penyakit, terutama wabah COVID-19 ini. Dan Sun Auto Care juga berdoa mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas kembali secara normal. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Sun Auto Care akan mengangkat salah satu topik yang sedang hangat ya, hot diperbincangkan di media sosial, yaitu tentang keselamatan dan keamanan unit serta driver maupun penumpang kendaraan itu sendiri. Nah, kenapa hal ini bisa masuk ke dalam keselamatan serta keamanan? Karena jika hal ini sampai terjadi, ya, jika hal ini sampai terjadi, maka dapat dipastikan kita akan mengalami kerugian secara material, yang itu berimbas kepada psikologis kita pribadi. Dan lebih parahnya lagi, kalau kita mengalami hal ini dan kita tidak siap untuk menanggulanginya, kita dapat kehilangan nyawa ya. Kita dapat kehilangan nyawa karena kejadian seperti ini. Maka dari itu, kami harapkan setelah kalian menonton video kami kali ini, kalian dapat secara mandiri menanggulanginya. Lebih-lebih kalian dapat mencegah sebelum terjadi kejadian seperti ini. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kejadian apakah itu yang dapat merugikan kita secara material dan lebih parahnya kita dapat kehilangan nyawa? Coba kalian simak flashback berikut ini. Nah, itu tadi teman-teman, tentang kebakaran unit ya. Tentang kebakaran unit. Ini tidak bisa dianggap sepele ya, karena apa tadi saya bilang, jika hal ini sampai terjadi, maka kita dipastikan akan mengalami kerugian baik material maupun psikologis, kita akan terganggu. Lebih parahnya lagi jika sampai kita kehilangan nyawa gara-gara kebakaran unit ini. Nah, kita Sun Auto Care akan sharing tentang apa sih penyebab yang sering terjadi sehingga menyebabkan kebakaran ini marak di jalanan ya. Kita mulai dulu. Jadi memang sebenarnya banyak faktor yang dapat mengikuti menjadi penyebab terjadinya musibah kebakaran unit tersebut ya. Nah, kita di sini akan coba mendeskripsikan beberapa faktor tersebut, dan nanti di sela-selanya kita akan kasih kisi-kisi bagaimana cara menanganinya sehingga dapat mencegah terjadinya musibah kebakaran unit tersebut. Oke, kita mulai dari faktor penyebab pertama. Jadi akhir-akhir ini kita sering menemui berita tentang terjadinya musibah kebakaran unit di jalan. Dan hasil investigasi dari musibah tersebut, beberapa di antaranya penyebab terjadinya kebakaran unit adalah dari spare part yang dinamakan peredam panas. Nah, spare part itu seperti apa? Kalian bisa tengok, bisa lihat. Penampakannya adalah seperti ini.
Ini penampakan dari peredam panas yang terpasang rapi pada tempatnya. Nah, peredam panas ini berfungsi sebagai penahan panas yang ditimbulkan dari exhaust manifold. Namun ketika peredam panas ini dia mulai keropos dan dia mulai berjatuhan, jatuhan dari peredam panas ini dia akan langsung mengenai permukaan knalpot, dan ketika terjadi pada suhu panas maka akan terjadi percikan api yang memicu terjadinya kebakaran unit. Dan kami sarankan untuk kalian selalu melakukan pengecekan terhadap kondisi pot tersebut ya. Dan itu dapat kalian lakukan secara mandiri di rumah atau dimanapun kalian berada, atau juga dapat dilakukan ketika kalian melakukan servis kendaraan di bengkel. Dan bagi yang pengen lihat gimana bentuk fisiknya, kita coba untuk bukakan ya. Nah, ini biasanya ada beberapa pengunci. Biasanya ada 3-5 pengunci ya yang perlu dibuka. Di atas ada 1, di bawah biasanya ada 3 atau 2. Oke, kita lepas dulu. Nah, ini bentuk fisiknya dari peredam panas tersebut. Nah, penguncinya seperti ini teman-teman. Nah, biasanya rata-rata yang hilang adalah penguncinya ini. Sebelum part peredam panas ini dia mulai rusak atau mulai keropos. Dan ini sedikit penampakan keropos dari peredam panas ini yang dikhawatirkan ketika penguncinya ini hilang atau dia lepas dari dudukannya, maka peredam panas ini dapat langsung jatuh ke permukaan knalpot. Dan dikhawatirkan saat kondisi knalpotnya panas, maka akan langsung terjadi percikan api yang itu memicu kebakaran unit ya. Jadi teman-teman, ketika part ini sudah tidak layak pakai atau sudah rusak dan itu menimbulkan bahaya atau kecemasan di kemudian hari, ada 2 solusi yang dapat kalian pilih ya. Yang pertama, kalian dapat mengganti part ini dengan part baru. Nah, kami infokan harganya memang lumayan fantastis ya. 1 lembar part ini biasanya antara 900.000 sampai 1.100.000 tergantung bengkel mana yang jual gitu. Terus solusi yang kedua, kalian sebenarnya dapat langsung melepas part ini dan tidak usah pakai sama sekali. Jadi biarkan permukaannya seperti ini ya. Bisa kalian lihat ketika permukaan ini tidak memakai part peredam panas, dia penampakannya akan seperti ini. Nah, apakah ini akan berimbas atau menimbulkan efek samping pada kabin ya? Jawabannya tidak akan signifikan gitu. Jadi suhu di kabin juga tidak akan panas banget ketika part ini tidak dipakai gitu. Jadi overall kalian bisa memilih untuk tidak memasang part ini sama sekali jika keberatan dengan harga yang lumayan fantastis tersebut. Oke, jadi sebagai informasi aja teman-teman, peredam panas seperti itu tadi itu juga tidak hanya terdapat di unit Grand Livina ya, tapi juga bisa terdapat di unit X-Trail, terus unit Juke, Serena itu juga ada. Jadi tidak hanya di Grand Livina saja ya. Ya, terus kita beralih ke faktor penyebab terjadinya kebakaran yang kedua ya. Oke, kita jalan dulu. Nah, ini bisa kalian lihat nih penampakannya peredam panas yang ada di unit Nissan Juke ya. Nissan Juke. Nah, bisa kalian perhatikan ya. Ini penampakan peredam panas yang ada di unit Nissan Juke. Nah, oke, sebelah sini. Jadi faktor penyebab terjadinya musibah kebakaran yang kedua
itu bisa terjadi karena instalasi wiring atau harness atau kabel-kabel yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau standar pabrik ya. Contohnya seperti ini, kalian bisa lihat. Mas kameramen muter. Oke, ganteng sekali mas kameramennya. Ya bos. Ini salah satu contoh yang memang sebenarnya tidak sesuai standar pabrik. Penambahan wiring seperti ini atau harness atau kabel-kabel seperti ini, relay dan sebagainya, fuse, itu bisa dilakukan ketika kalian menambahkan fitur-fitur lampu ya, lampu selain lampu standarnya. Itu seperti fog lamp, terus lampu-lampu kecil dan yang lain sebagainya. Nah, saran saya tolong dihindari instalasi-instalasi yang seperti ini di luar spesifikasi standar pabriknya. Ataupun jika kalian memang pengen instalasi penambahan lampu-lampu di luar dari spesifikasi unit, kalian bisa memilih bengkel ataupun toko yang memang sudah terpercaya ya tentang kualitas kabel-kabel dan sekring, kemudian relay yang dipakai gitu. Jadi mereka tahu persis untuk menginstalasi pada unit kalian bagaimana caranya agar aman ya, tidak menimbulkan kekhawatiran ke depannya gitu. Jadi untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran tersebut. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, proses pemasangan ataupun instalasi baik wiring, harness maupun kabel-kabel di luar spesifikasi standar pabrik seperti ini bukan berarti tidak boleh. Jadi boleh-boleh saja, itu terserah kalian juga, asalkan apa? Toko maupun bengkel yang menginstalasi ini paham dan tepat bagaimana menginstalasi sebuah sistem kelistrikan yang aman ya, sehingga dapat memberikan jaminan keamanan kepada kita sebagai user ataupun pengguna. Seperti itu ya. Oke, next kita ke faktor penyebab kebakaran yang ketiga ya berarti ya. Nah, faktor penyebab terjadinya musibah kebakaran ini juga dapat berasal dari kebocoran sistem bahan bakar. Nah, kebocoran sistem bahan bakar itu dapat terjadi pada sambungan fuel rail ataupun pipa pada cover fuel pump. Nah, seperti apa penampakannya? Ayo, coba kalian ikuti saya tunjukkan. Mas Joni lagi ngapain mas? Ini ngintip orang lagi mas. Oh, ngintip orang. Sebelah sini mas kameramen yang ganteng sekali. Nah ini teman-teman, ini adalah penampakan dari fuel pump AC pada unit Nissan Grand Livina ya. Jadi biasanya terjadi kebocoran sistem bahan bakar pada titik ini. Bisa kalian perhatikan, pada titik ini adalah titik cover atas fuel pump. Nah, jika terjadi kebocoran bahan bakar dari titik ini, maka bahan bakar akan mengalir ke bagian bawah unit kendaraan kalian. Dikhawatirkan ketika terjadi suhu tinggi pada bagian bawah unit kendaraan kalian, itu akan memicu percikan bunga api yang pada akhirnya terjadilah musibah kebakaran. Nah, ini sangat kita hindari ya. Selain itu juga biasanya terjadi rembes atau kebocoran pada seal ya, seal cover atas fuel pump. Nah, jika pemasangan seal ini tidak presisi atau melejit, maka bahan bakar pun juga dapat bocor atau mengalir ke bagian bawah kendaraan kalian. Nah, jadi diperhatikan untuk bengkel ataupun toko yang memasang spare part vital seperti ini, tolong hati-hati untuk memastikan keamanan unit kendaraan kita. Oke, jadi seperti itu tadi ya teman-teman, beberapa faktor penyebab terjadinya kebakaran unit ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya bagi user Nissan dan Datsun dan pada khalayak ramai pengguna unit kendaraan roda 4 pada umumnya.
Sun Auto Care selalu berharap mudah-mudahan setelah kalian nonton video ini tidak akan ada lagi musibah kebakaran unit ya. Jadi tetap ikuti channel Sun Auto Care agar kedepannya kami lebih semangat membuat konten-konten yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Tetap subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih atas atensi kalian. Sun Auto Care, salam hangat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.